Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winalidatu Ahmas dengan NIM 7012399. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses ADME atau absorpsi, distribusi, metabolisme maupun ekskresi dari obat morfin. Jadi sebenarnya morfin itu merupakan obat analgesik opioid kuat yang berasal dari alkaloid tanaman Papaver somniferum. Obat ini bekerja sebagai agonis reseptor mu opioid di sistem saraf pusat dan digunakan untuk mengatasi nyeri sedang hingga berat seperti nyeri pasca operasi, nyeri kanker, dan nyeri akibat infark miokard. Untuk rute pemberian dari obat morfin itu sendiri dia terbagi menjadi beberapa kelompok. Pertama ada rute oral, rute intravena, intramuskular, subkutan maupun rektal. Untuk absorpsi dari obat morfin itu sendiri, pada pemberian oral, morfin memiliki bioavailabilitas yang relatif rendah, yaitu sekitar 20-40%. Kenapa? Hal ini disebabkan oleh efek first pass metabolisme di hati, sehingga di mana sebagian besar obat dimetabolisme sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Setelah pemberian oral, onset kerja biasanya terjadi dalam 30-60 menit, dengan kadar puncak plasma dicapai dalam waktu sekitar 1-2 jam. Pada pemberian rute intravena, bioavailabilitasnya itu mencapai 100% karena obat langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik tanpa melalui proses absorpsi di saluran cerna dan tanpa efek lintas pertama di hati atau first metabolisme tadi. Untuk onset kerjanya pada rute intravena itu dia relatif lebih cepat, yaitu sekitar 5-10 menit, sehingga sering digunakan pada kondisi nyeri akut hingga berat. Untuk distribusinya sendiri, pada obat morfin ini itu setelah masuk ke dalam sirkulasi sistemik, obat morfin ini akan didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh. Ikatan morfin terhadap protein plasma berkisar antara 30-35%, yang berarti sebagian besar itu obat berada dalam bentuk bebas dan aktif secara farmakologis. Morfin dapat menembus blood-brain barrier atau sawar darah otak atau membran sawar darah otak, meskipun penetrasinya relatif lebih lambat karena sifatnya yang lebih polar. Selain itu, morfin juga dapat dipompa keluar dari otak oleh protein transporter seperti P-glikoprotein. Distribusi morfin ke sistem saraf pusat memungkinkan obat ini diberikan dengan reseptor mu opioid di berbagai area, seperti batang otak yang menyebabkan depresi napas, sistem limbik atau menimbulkan euforia, dan talamus yang menghasilkan efek analgesik. Untuk metabolisme dari obat morfin sendiri, dia terutama terjadi di hati. Berbeda dengan banyak obat lain yang dimetabolisme melalui enzim sitokrom P450. Morfin terutama mengalami reaksi fase 2 berupa glukoronidasi. Proses ini dikatalisis oleh enzim UDP, glucoronesitransferase, khususnya UGT2B7. Melalui proses ini, morfin diubah menjadi 2 metabolit utama, yaitu morfin 3-glucuronide atau yang biasa dikenal dengan M3G, dan yang kedua yaitu morfin 6-glucuronide atau yang biasa dikenal dengan M6G. Kalau M3G dia tidak memiliki aktivitas analgesik, tetapi dapat berkontribusi terhadap efek samping, agitasi, dan neurotoksisitas.
Sebaliknya, kalau yang M6G dia itu merupakan metabolit aktif yang memiliki potensi analgesik sehingga dia lebih kuat dibandingkan morfin itu sendiri dan turut berperan dalam efek depresi napas. Nah, untuk ekskresi dari obat morfin ini sendiri, kalau morfin dan metabolitnya itu terutama di ekskresinya melalui ginjal. Sekitar 90% obat dieliminasi dalam bentuk metabolit glukuronida melalui urin, sementara sebagian kecil diekspresikan dalam bentuk yang tidak berubah. Nah, waktu paruh eliminasi morfin berkisar antara 2-4 jam pada individu dengan fungsi organ yang normal. Namun, pada beberapa pasien dengan gangguan ginjal, dia akan berpengaruh pada waktu paruh, yang dimana waktu paruhnya itu dia dapat memanjang karena akumulasi obat aktif seperti 6G. Oleh karena itu, kita perlu penyesuaian dosis dan monitoring ketat diperlukan pada pasien dengan gangguan yang mempunyai gangguan fungsi ginjal. Nah, proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat morfin ini sangat mempengaruhi aktivitas dan keamanannya. Efek force fast metabolisme menyebabkan bioavailabilitas oral lebih rendah, sedangkan metabolisme menghasilkan metabolit aktif yang dapat meningkatkan efek analgesik tetapi juga meningkatkan resiko depresi napas. Nah, ekskresi melalui ginjal menyebabkan pasien dengan gangguan ginjal berisiko mengalami akumulasi obat dan toksisitas. Oleh karena itu, dalam praktik klinis diperlukan titrasi dosis secara hati-hati, terutama pada pasien yang sudah lansia, pasien dengan gangguan hati, dan pasien dengan gangguan ginjal. Kemudian kita harus memonitoring tanda-tanda depresi napas. Itu sangat penting selama proses terapi morfin. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya paparkan mengenai proses ATME dari obat morfin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.